Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mat People? Salam Mat Mood. Jaga moodnya ya untuk belajar matematika biar makin tahu tentang matematika dan makin kenal sama matematika. Kita lanjutkan pembahasan ke fungsi. Oke, kita mulai kenalannya sama fungsi ya. Nah, untuk kenal sama fungsi, kita tuh biasanya harus tahu notasinya tuh kayak gimana, terus domain itu apa, sama range juga yang dimaksud di sini tuh apa gitu. Nah, di sini notasi yang dimaksud adalah simbol yang bisa melambangkan fungsi, atau setiap kita tuliskan itu pasti orang udah tahu kalau kita tuh mau nulisin fungsi gitu. Kemudian domain itu adalah daerah asal, atau nanti kita jelaskan lebih lanjut perihal daerah asal. Kemudian ada range atau daerah hasilnya gitu. Nah, untuk kenal sama fungsi kita inget-inget deh pas pelajaran SMP. Jadi kalau misalnya aku mau ngilustrasiin ya, ilustrasinya itu adalah sebuah mesin pabrik. Jadi kita itu anggap fungsi itu merupakan mesin pabrik itu atau prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi sesuatu, kita itu harus ada masukan atau input yang kita masukkan ke dalam si mesin produksi itu. Contoh kalau di gambar tuh ya, aku punya nilai X. Nilai X ini kita misalkan sebagai masukannya atau input ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam mesin, karena mesinnya itu ada keterangan bahwa akan digandakan, kemudian akan ditambahkan sama 5, prosesnya itu akan menjadi 2x plus 5, atau kita punya keluarannya berupa 2x plus 5. Nah, untuk notasi atau penulisan fungsi sendiri itu ada di sampingnya. Nah, untuk fungsi f, di mana fungsi itu akan memetakan nilai x ke dalam persamaan 2x plus 5. Nah, itu persamaan umum sih yang bisa dipakai untuk menuliskan fungsi. Tapi kalau misalnya kalian ketemu sama bentuk lain, kayak contoh yang di bawahnya ada fx sama dengan 2x plus 5, itu juga merupakan notasi dari fungsi kok. Atau ada juga y sama dengan 2x plus 5, atau di sini disebutkan bahwa y-nya adalah merupakan fungsi dari x, atau x yang kita punya, variabel x yang kita punya ya. Oke, nah kemudian domainnya di sini atau daerah asal yang kita maksud tadi itu adalah seluruh nilai x atau daerah asal atau input yang kita masukkan ke dalam mesin itu. Jadi x-nya bernilai berapapun yang mau kita masukkan, nah itu dijadikan himpunan. Biasanya tuh penulisannya yang bagus berupa himpunan ya. Jadi seluruh nilai x yang kita masukkan ke dalam mesin itu atau ke dalam fungsi itu gitu. Nah, kemudian nanti akan mengeluarkan output. Outputnya ini yang kita maksudkan jadi range atau daerah hasil. Pasti udah pada inget lah SMP ya pelajarannya. Oke, lanjut ya. Nah, biasanya kalau kita bahas fungsi, kita tuh gak akan jauh-jauh dari pembahasan tentang grafik ya. Sekarang pertanyaannya, tadi kita udah tahu notasinya, udah tahu domain itu apa, kemudian udah tahu range itu apa. Ya. Di sini aku udah punya grafik dari sebuah fungsi atau dari beberapa fungsi ya. Nah, di sini itu tadi kan kita sudah tahu perihal notasi dari fungsi, kemudian domainnya dan juga range-nya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita itu harus bisa mengidentifikasi atau mengenali domain maupun range dari sebuah grafik. Kalau misalnya kita dikasih grafik, otomatis grafik ini kan merupakan realisasi dari sebuah fungsi kan. Nah, di situ kita juga harus tahu mana daerah asalnya, mana daerah hasilnya, seperti itu Math People. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik yang A, kita punya grafiknya dari koordinat min 2, min 6. Berarti kita punya grafik yang ke atas ini ya. Nah, karena kita punya grafik yang ke atas ini, kita itu harus identifikasi di sumbu X atau nilai X berapa yang dimasukkan sebagai input. Nah, itulah cara untuk kita bisa menentukan domainnya. Contoh, kita tahu starting point-nya atau poin awalnya dimulai dari titik X yang sama dengan min 2. Oke ya. Nah, titik X sama dengan min 2 ini sebagai acuan pertama. Berarti kita punya anggota daerah asal dari
grafik yang kita punya itu pertamanya min 2. Oke ya. Nah, selanjutnya berapa lagi? Oh, min 2 setelahnya di sini berarti min 1 dan 0 seperti itu. Nah, ada min 1, kemudian 0, kemudian berapa lagi titiknya? Naik terus. Jadi kan titiknya di sini, di sini, di sini, di sini dan seterusnya ya, math people ya. Berarti 1, kemudian masuk 2, kemudian 3 dan seterusnya. Berarti kita bisa simpulkan apa, Kak? Kalau misalnya kita mau nyebutkan itu dalam sebuah himpunan tapi nggak usah sepanjang itu. Berarti daerah asal yang kita punya nilainya itu akan sama dengan X, di mana nilai X-nya ini akan lebih besar daripada min 2. Lebih besar dari min 2. Seperti itu ya, math people ya. Berarti daerah asalnya kita udah ketemu. Oke, kita udah bisa identifikasi nih, math people. Selanjutnya, kita juga harus identifikasi daerah hasilnya. Daerah hasil dari grafik yang kita punya. Sama kayak tadi, bahwa kita punya starting point-nya itu di poin min 6. Berarti min 6-nya arahnya kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Nah, kita kan punya arahnya ke atas. Min 6, min 5, min 4, min 3, 0, dan seterusnya untuk nilai Y-nya. Nah, berarti kita juga bisa tentukan bahwa anggota-anggota himpunannya itu yang tadi aku sebutin sebelumnya. Min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu. Nah, gimana cara menuliskannya dalam himpunan ya? Berarti kita punya nilainya itu akan sama dengan X, di mana X-nya ini akan lebih besar dari min 6. Gitu, math people. Di mana X-nya ini anggota bilangan real ya. Nah, untuk dua grafik selanjutnya coba dikerjain sendiri ya, math people. Oke, math people. Setelah kita udah tahu karakteristik dari fungsi, baik domain maupun range-nya dan juga notasinya, terus tadi kita udah latihan tentang grafiknya untuk menentukan domain dan juga range-nya. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar pada fungsi. Jadi, math people, kalau misalnya kita punya dua fungsi f dan juga fungsi g, di mana fungsi f-nya itu punya daerah asalnya df, kemudian fungsi g itu sendiri punya daerah hasilnya juga dg. Nah, kedua fungsi itu tuh bisa dijumlah, bisa dikurangin, terus bisa dikaliin sama dibagi, math people. Kayak contoh, kalau misalnya kita mau menjumlahkan antara dua fungsi, fungsinya itu akan jadi fungsi f plus g untuk x, di mana nilainya itu akan sama dengan penjumlahan dari fungsi masing-masingnya, berarti fx ditambah dengan gx. Kemudian, math people, untuk daerah asalnya. Nah, daerah asal dari penjumlahan dua fungsi atau D dari F plus G itu akan sama dengan irisan dari daerah asalnya F diiris dengan daerah asalnya G. Untuk pengurangan juga sama, untuk fungsi baru yang terbentuk itu fungsi F min G untuk X itu akan sama dengan nilai Fx atau fungsi F dikurangkan dengan fungsi G atau Gx-nya. Dengan daerah asalnya itu merupakan irisan dari kedua daerah asal fungsi tersebut. Berarti df diiris dengan dg. Kemudian kalau untuk perkalian dari dua fungsi, nanti akan terbentuk fungsi baru yaitu f kali g untuk x, di mana hasilnya akan sama dengan perkalian fx dikalikan dengan gx. Dan daerah asalnya akan jadi df kali g akan sama dengan irisan dari kedua fungsi tersebut atau irisan dari daerah hasil kedua fungsi tersebut. Nah, kemudian untuk pembagian f dibagi g untuk x itu akan sama dengan pembagian antara fungsi x dengan fungsi g. Nah, daerah asalnya itu akan sama dengan irisan antara daerah asal df dan juga diiris dengan daerah asalnya g. Tetapi di sini karena pembagian terhadap 0 itu nantinya akan jadi infinite, maka untuk pembagian dan saat g-nya menjadi fungsi g-nya itu menjadi penyebutnya, maka dikasih syarat bahwa nilai x di mana gx-nya itu sama dengan 0 itu dikeluarkan. Berarti daerah asal untuk pembagian dua fungsi akan menjadi
DF diiris dengan DG dikurang dengan X, di mana nilai GX-nya akan sama dengan 0. Seperti itu ya Math People, semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih memahami lagi tentang operasi aljabar di fungsi, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya ada seorang fotografer yang bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang bagus tapi harus melalui 2 tahap. Yang pertama untuk pemotretannya, kedua untuk tahap editingnya. Nah, untuk tahap pemotretan itu biayanya akan mengikuti persamaan B1. Oke. Nah, kemudian yang kedua untuk tahap editing biayanya itu harus sesuai dengan persamaan yang kedua atau B2G. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas bagus. Kemudian pertanyaan kedua, tentukanlah selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Jadi, selisih antara tahap pemotretannya sama tahap editingnya untuk 5 gambar masing-masing ya, Math People. Tadi kita udah menyebutkan bahwa fungsi untuk biaya pemotretan itu senilai dengan 500 dikalikan jumlah gambar yang kita pengen. Kemudian biaya editingnya itu atau fungsi dari biaya editing itu akan sama dengan B2G yang nilainya itu 100 dikalikan dengan jumlah gambar yang kita pengen ditambah 500. Nah, kemudian tahap untuk menyelesaikannya yang pertama, yang dipengenin sama soal bahwa kita harus mendapatkan gambar dengan kualitas yang bagus. Nah, berarti kalau misalnya gambar dengan kualitas bagus itu bisa diperoleh dari 2 tahap. Berarti yang diinginkan sama soal 1 itu adalah untuk 2 tahap 10 gambarnya gitu. Nah, fungsinya itu akan menjadi B1G ditambahkan dengan B2G. Benar gak? Karena kan kita maunya 2 tahap. Jadi kita tambahkan fungsi yang pertama ditambahkan dengan fungsi yang kedua. Berarti fungsinya kita punya 500G ditambah 2500 atau fungsi dari B1 ditambahkan dengan fungsi B2 atau 100G ditambah 500 yang nilainya akan sama dengan 600G ditambah 3000. Sampai situ paham ya Math People? Nah, ini termasuk aplikasi dari penjumlahan pada 2 fungsi ya Math People. Nah, di sini bisa diketahui bahwa kalau misalnya kita pengennya itu 10 gambar, berarti kita punya nilai G-nya itu akan disamakan dengan 10 gitu. Jadi kita punya 600 dikalikan dengan 10 ditambahkan dengan 3000 sesuai fungsi dari penjumlahan pada B1 dan B2 ini. Kita substitusi angkanya G-nya senilai dengan 10. Jadi, di sini kita punya hasil atau total biaya dari yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas bagus senilai dengan Rp9.000. Sampai situ paham ya Math People ya? Kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tadi ditanya tentang selisih biaya di tahap pemotretan dan tahap editing ya untuk 5 gambar. Nah, di sini sistemnya sama kayak tadi. Kalau tadi ditanya itu adalah total biaya, berarti kita harus menjumlahkan 2 fungsi tersebut. Tapi di sini yang ditanya adalah selisih, berarti kita bisa mengurangkan antara fungsi 1 dikurang dengan fungsi 2. Berarti kita punya 500G ditambah dengan 2500 dikurang dengan fungsi yang kedua 100G ditambah 500. Hasilnya adalah 400G plus 2000. Oke, Math People? Nah, berarti kita bisa dapetin dong untuk 5 gambarnya karena yang ditanya 5 gambar kan ya. Berarti nilai dari selisih biaya pemotretan dan biaya editing untuk 5 gambar akan senilai dengan B1 untuk G-nya 5 dikurang dengan B2 untuk G-nya 5, yaitu 400 dikali 5 ditambah 2000, dan nilainya itu akan setara dengan 4000. Berarti kita dapatkan hasil bahwa selisih dari biaya pemotretan dan biaya editing untuk 5 gambar adalah sebesar Rp4.000. Oke, Math People? Nah, karena pembahasan tadi udah dibahas Math People, di sini aku juga baik banget kan aku kasih latihan yang kedua. Di sini ada 1 contoh soal aja dimana kalian bisa coba kerjain buat
ngecek pemahaman kalian tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian untuk dua fungsi atau operasi aljabar pada fungsi itu sendiri. Coba dikerjain ya math people ya. Oke, selanjutnya kita mau bahas konsep fungsi komposisi, tapi sebelumnya salam math mood dulu. Jaga moodnya untuk tetap belajar matematika ya. Semangat ya, semangat. Oke, di sini untuk menjelaskan konsep dari fungsi komposisi sendiri, aku punya satu situasi di mana ada seorang turis dari Amerika yang pengen pergi ke Malaysia, kemudian dia mau pergi ke Indonesia juga. Tapi dia ke Malaysia dulu. Dari rumahnya, dari negaranya dia bawa uang 2000 USD. Nah, beberapa saat kemudian pas sampai di Malaysia, dia itu menukarkan seluruh uangnya ke mata uangnya ringgit Malaysia itu. Nah, pas begitu dia mau ke Indonesia, dia itu tukerin lagi uangnya ke rupiah gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa rupiah yang akan diterima si turis itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa data tuh, kayak contoh nilai tukar antara USD dengan ringgit Malaysia, itu 1 USD nilainya akan sama dengan 3,28 ringgit Malaysia. Nah, nilai tukar untuk ringgit Malaysia dan rupiah Indonesia juga itu senilai dengan 1 ringgit Malaysia sama dengan 3.169,54 rupiah Indonesia. Tapi di situ ada beberapa biaya transaksinya. Kalau kita mau tukar dolar sama ringgit Malaysia, itu dapat cas atau biaya penukaran itu sebesar 2 US dollar setiap kali melakukan transaksi. Kemudian kalau kita mau tukerin ringgit Malaysia ke rupiah, itu juga dapat biaya tambahan setiap kali transaksi, yaitu sebesar 3 ringgit Malaysia. Oke ya. Nah, di sini tuh maksudnya gini, kita punya dua fungsi. Kita punya fungsi untuk USD ke ringgit Malaysia, kemudian kita punya fungsi dari ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia. Nah, di sini kita itu mau melakukan komposisi dari kedua fungsi tersebut gitu. Jadi untuk lebih memahami ini, kita coba bahas situasi yang barusan aku jelasin ya. Nah, untuk penyelesaian dari situasi tadi, di sini ada 2 langkah. Oke? Langkah yang pertama, kita itu melakukan penukaran dari USD ke ringgit Malaysia. Jadi, 2000 USD yang kita punya tadi dikurangkan dengan 2. 2 itu adalah nilai dari biaya transaksi yang 2 USD itu. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai dari ringgit Malaysia, yaitu 3,28 tadi. Nah, hasilnya itu akan senilai dengan 6.553,44 ringgit Malaysia. Nah, setelah dia punya 6.553,44 ringgit Malaysia itu, ditukarkanlah ke rupiahnya Indonesia. Jadi, dia punya 6.553,44 ringgit Malaysia dikurang dengan 3, yaitu 3-nya adalah biaya dari setiap kali transaksi tadi ya, yaitu 3 ringgit Malaysia. Kemudian baru dikalikan dengan 3.169,54 rupiah. Nah, di akhir dia akan punya rupiah senilai dengan 20.781.881,60 rupiah. Nah, senilai segitu uangnya yang dipunyain sama si turis itu setelah ditukarkan ke Malaysia, kemudian ditukarkan ke nominal rupiah gitu. Nah, gimana pembahasan kali ini Math People tentang fungsi? Udah mulai paham kan konsep fungsi itu sendiri? Tapi Math People, sebenarnya soal yang terakhir itu harus ada penyelesaiannya atau pemodelan matematikanya. Nah, tunggu part 2-nya ya.